Sebelum kita membahas soal, kita harus tahu dulu ya tentang aturan dari bilangan oksidasi. Yang pertama, kalau dalam keadaan bebas itu sama dengan 0. Kalau dia dalam keadaan bermuatan, itu sama dengan nilai muatannya. Yang ketiga, bilangan oksidasi itu sesuai dengan elektron valensinya. Contoh, golongan 1A nilai bilangan oksidasinya +1. Sedangkan untuk bilangan oksidasi atom H itu selalu sama dengan +1 kecuali dia dalam keadaan senyawa hidrida, di mana bilangan oksidasi H sama dengan -1. Berikutnya tentang bilangan oksidasi atom O, itu sama dengan -2 kecuali dalam senyawa peroksida, senyawa superoksida, dan OF2. Dan yang keenam, itu jumlah total bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Kita ambil contoh, bilangan oksidasi CaO sama dengan 0, yaitu didapat dari 1 kali BoCa tambah 1 kali BoO itu sama dengan 1 kali +2 tambah 1 kali -2 sama dengan +2 kurang 2 sama dengan 0. Jadi semua senyawa itu bilangan oksidasinya 0 ya. Yang ketujuh, jumlah total bilangan oksidasi atom-atom dalam ion poliatom sama dengan muatan ion tersebut. Misal, bilangan oksidasi NH+, berarti bilangan oksidasinya +1. Sekarang, bilangan oksidasi fluor dalam semua senyawa selalu -1, karena fluor merupakan unsur yang sangat elektronegatif. Berikutnya, bilangan oksidasi klor, brom, dan iod sama dengan -1, kecuali jika bergabung dengan unsur yang lebih elektronegatif. Seterusnya, beberapa unsur logam dalam senyawa mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Contohnya, bilangan oksidasi mangan. Kalau dalam senyawa MnSO4, mangan itu mempunyai bilangan oksidasi +2. Sedangkan dalam MnO2, mangan mempunyai bilangan oksidasi +4. K2MnO4, mangan mempunyai bilangan oksidasi +6. Sedangkan KMnO4, mangan mempunyai bilangan oksidasi +7. Aturan berikutnya, bilangan oksidasi beberapa unsur non-logam seperti klor dan nitrogen dapat berharga negatif atau positif tergantung unsur-unsur yang terikat dalam senyawanya. Contohnya, bilangan oksidasi klor dalam HCl itu -1, dalam HClO itu +1, HClO2 +3, dan seterusnya. Bisa dilihat dari tabel ya. Sekarang menentukan bilangan oksidasi minimum dan maksimum. Setiap unsur memiliki bilangan oksidasi minimum dan maksimum. Satu unsur logam. Untuk unsur logam, bilangan oksidasi minimumnya sama dengan 0, sedangkan bilangan oksidasi maksimumnya sama dengan nomor golongan. Sedangkan unsur non-logam, bilangan oksidasi minimumnya sama dengan nomor golongan dikurang 8. Bilangan oksidasi maksimumnya sama dengan nomor golongan. Bisa dilihat dari contoh ya.
Sekarang kita lihat contoh berikut. Bilangan oksidasi dari unsur yang dicetak tebal, yaitu yang nomor A, yang ditanya bilangan oksidasi S atau belerang. Kita tahu SO4 itu mempunyai bilangan oksidasinya sama dengan -2. Bisa kita cari unsur S-nya berapa bilangan oksidasinya. S ditambah bilangan oksidasi O-2 berarti 4 kali -2. Sama dengan -2. Lalu S ditambah, kalikan ya. 4 kali -2, -8 sama dengan -2. Pindah ruas, -2 ditambah 8. S sama dengan +6. Jadi bilangan oksidasi S itu +6. Sekarang yang B, yang ditanya adalah bilangan oksidasi untuk O. Kita tahu semua bilangan nomor atom O itu mempunyai bilangan oksidasinya sama dengan -2. Udah selesai. Sekarang untuk CrCl3, yang ditanya adalah atom Cr. Kita tahu semua senyawa itu bilangan oksidasinya 0 ya. Berarti bilangan oksidasi Cr ditambah 3 kali bilangan oksidasi Cl. Bilangan oksidasi Cl itu -1. Berarti Cr ditambah 3 kali -1 -3 sama dengan 0. Cr sama dengan pindah ruas berarti jadi +3. Kemudian untuk NH4+ yang ditanya nilai bilangan oksidasi N. NH4+ mempunyai bilangan oksidasi +1. Maka N tambah 4 dikali bilangan oksidasi H itu +1 ya. Dikali +1 sama dengan +1. 4 kali 1 itu 4 sama dengan +1. Pindah ruas berarti N sama dengan +1 dikurang 4 sama dengan -3. Jadi bilangan oksidasi N itu adalah -3. Selanjutnya untuk BrO4 yang ditanya Br, nilai senyawa BrO4 itu adalah -1. Jadi kita cari Br, bilangan oksidasi Br ditambah 4 kali bilangan oksidasi O itu -2. 4 kali -2 sama dengan -1. Bilangan oksidasi Br ditambah 4 kali -2 itu -8 sama dengan -1. Jadi bilangan oksidasi Br itu sama dengan -1 ditambah 8 jadi +7. Jadi bilangan oksidasi Br itu +7. Sekarang kita lanjut ke konsep reaksi redoks serta oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. Reaksi redoks itu reaksi yang meliputi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Yang mengalami reduksi itu disebut oksidator, sedangkan yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Kita lihat contoh ya. CuO mengoksidasi H2 sehingga CuO mengalami reduksi dan disebut sebagai oksidator. Sedangkan H2 mereduksi CuO sehingga H2 mengalami oksidasi yang disebut dengan reduktor. Kita menentukan oksidasi reduksinya dalam contoh itu melalui bilangan oksidasi ya. Ada beberapa konsep dalam reaksi reduksi oksidasi. 1. Konsep pelepasan dan penggabungan oksigen. Yang dikatakan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Tetap yang mengalami reduksi itu sebagai oksidator. Sedangkan reaksi oksidasi, reaksi penggabungan oksigen pada suatu zat. Yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor. Kita contoh pembentukan Cu dari Cu2O, di mana Cu2O bertindak sebagai oksidator yang kehilangan oksigen menjadi Cu.
Konsep kedua yaitu pelepasan dan penerimaan elektron. Yang dikatakan reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Yang mengalami reduksi tetap dinamakan oksidator, di mana dia menerima elektron. Sedangkan reaksi oksidasi, reaksi pelepasan elektron, di mana yang mengalami oksidasi yaitu melepaskan elektron disebut reduktor. Contohnya, 2Na ditambah Cl2 menjadi 2NaCl, di mana Cl2 bertindak sebagai oksidator dengan menerima elektron, sedangkan Na bertindak sebagai reduktor dengan melepaskan elektron. Konsep ketiga, konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Kalau untuk reaksi reduksi, yaitu reaksi yang ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Yang mengalami reduksi disebut oksidator. Reaksi oksidasi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, yang dinamakan zatnya yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor. Kita lihat contohnya ya. Untuk Cu, bilangan oksidasinya plus 2. Sebelah kanan kita lihat Cu dalam keadaan bebas, berarti Cu bernilai bilangan oksidasinya 0. Cu mengalami reduksi. Sedangkan untuk Al dalam keadaan bebas yang sebelah kiri menjadi AlNO3 menjadi plus 3. Berarti dia mengalami oksidasi. Sehingga bisa dikatakan reduktornya Al, oksidatornya CuNO3 2 kali. Yang keempat, konsep pelepasan dan pengikatan hidrogen. Reaksi yang ditandai dengan pengikatan hidrogen itu dinamakan reaksi reduksi. Yang mengalami reduksi itu disebut oksidator. Sedangkan untuk reaksi oksidasi ditandai dengan pelepasan hidrogen. Yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Contohnya, NH3 melepaskan hidrogen membentuk gas nitrogen, sehingga NH3 mengalami oksidasi atau disebut reduktor. Sedangkan O2 mengikat H2 menjadi H2O, sehingga O2 mengalami reduksi atau disebut oksidator. Sekarang kita bahas soal apakah ini merupakan reaksi redoks atau bukan. Jika iya, tentukan oksidator, reduktor, zat hasil oksidasi, dan zat hasil reduksinya. Untuk A itu H2SO4 asam sulfat menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Kita cari dulu ya masing-masing bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi O min 2, berarti kalau dia dalam O4, berarti 4 kali min 2 dapat min 8. Untuk H, 2 kali plus 1 dapat plus 2. Berapa sih S? S berarti karena senyawanya itu dalam netral dia 0, maka supaya dia menjadi 0, berarti S-nya menjadi plus 6. Sedangkan untuk H+ itu plus 1, SO4 2-, S-nya kita cari ya. SO4 itu bilangan oksidasinya minus 2, maka sudah dapat plus 6. Di sini S yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu tidak ada perubahan. Maka ini bisa dikatakan bukan redoks. Jadi tidak ada oksidator, reduktor, dan zat hasilnya. Sekarang yang B, AgCl ditambah Cu menjadi CuCl2 ditambah 2Ag. Kita cari ya bilangan oksidasinya. Cl itu min 1, Ag menjadi plus 1, Cu dalam keadaan bebas, berarti Cu bilangan oksidasinya 0, Cl2
2 kali minus 1 jadi minus 2, CU menjadi plus 2, AG dalam keadaan bebas itu 0. Jadi AG yang sebelah kiri ke kanan plus 1 ke 0 berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti dia namanya reduksi. Kalau dia mengalami reduksi, berarti dia sebagai oksidator. Berarti oksidatornya itu AgCl. Sekarang kita lihat Cu. Cu bilangan oksidasi 0 ke 2 berarti dia naik, maka dia terjadi oksidasi. Kalau dia oksidasi berarti dia reduktor. Jadi reduktornya adalah Cu. Zat hasil oksidasinya yang mana? Berarti zat hasil oksidasinya adalah CuCl2. Sedangkan zat hasil reduksinya adalah Ag. Lanjut, ZnCO3 menjadi ZnO ditambah CO2. Lihat ya bilangan penurunan bilangan oksidasinya. O berarti min 6, 3 kali min 2. Zn itu adalah plus 2. Berapa C? Supaya dia jadi 0, berarti dia C-nya plus 4. O itu min 2, Zn plus 2, CO2 dia min 4, C-nya plus 4. Kita lihat apakah dia mengalami oksidasi dan reduksi? Tidak. Mereka tidak berubah, berarti ZnCO3 ini tidak mengalami redoks atau reaksinya bukan redoks. Lanjut ke nomor 4. SO2 kita lihat ya, O2 nya menjadi min 4, S nya jadi plus 4, OH nya OH-1. Ingat OH-1 berarti nilai bilangan oksidasinya minus 1, berarti O nya minus 2, H nya plus 1, pas jadi HSO3 min nya kita lihat HSO3 min itu bilangan oksidasinya muatannya min 1, kita lihat, kita cari nilai S-nya ya. Min 6 untuk O karena 3 kali min 2, untuk H plus 1 S berapa? Supaya dia menjadi minus 1 berarti minus 1 ditambah 6 dikurang 1. Jadi berapa ini? Plus 4. Apakah dia berubah? Tidak. Dia tidak berubah, jadi dia bukan redoks. Bukan redoks ya.